Screen record ya. Jadi materi selanjutnya ini adalah mengenai apa namanya, degree of freedom ya. Degree of freedom. Jadi kalau eh, kemarin kita belajar mengenai apa sih, sekilas definisi mengenai kinematika dan dinamika. Jadi secara singkatnya saya ulangi lagi, kalau kinematika itu adalah kita mempelajari apa itu gerakan atau macam-macam gerakan itu apa saja sih. Terus kita mengenal apa ya, kita mengenal tentang gerakan-gerakan lah intinya. Dari mulai apa, terus eh, macam-macam dan jenis-jenisnya. Lalu pokoknya mengenal gerakan itu sebagai objek pelajaran yang kita kaji gitu. Nah, lalu itu adalah kinematika. Lalu perbedaan yang kedua itu adalah dinamika. Nah, di dinamika itu kita mengenal bagaimanakah gerak tersebut disebabkan atau penyebab gerakan tersebut ya, dalam tanda kutip gaya. Maka dari itu dalam kinematika kita mempelajari konsep yang namanya degree of freedom yang pertama, atau derajat kebebasan dari suatu sistem itu bergerak. Lalu yang kedua kita akan mempelajari kecepatan, dan yang ketiga kita akan mempelajari percepatan. Nah, ada juga nanti di dinamika kita akan mempelajari gaya, inersia, dan juga apa namanya, penerapannya. Penerapannya itu dalam yang sering kita alami sehari-hari itu balancing ya, sistem balancing. Kalau yang di sini punya pengalaman ngerawat mobil, pasti kalau ganti ban tahu tuh balancing, yaitu proses penyeimbangan supaya getaran di ban ini nggak terlalu kerasa, sehingga sistem suspensi tetap terjaga dengan baik, mobil bisa berjalan dengan nyaman, membawa penumpangnya, dan juga as atau poros mesin itu tetap awet karena dia tidak apa namanya, tidak ini ya, tidak jelek, istilahnya tidak menimbulkan ketidakseimbangan. Jadi mobil tetap bergerak secara nyaman. Nah, seperti itu. Nah, cuman jauh dari itu kita lalu kita juga mempelajari mengenai apa namanya, diagram kinematika. Diagram kinematika itu simpelnya adalah mungkin saya langsung ke gambar ya. Jadi kalau misalkan kita mau analisis satu sistem gitu ya, sistem ada piston di sini, piston bergerak naik turun, piston ini terkoneksi dengan connecting rod, dan di sini apa namanya, ada poros yang menggerakkan si ini ya, connecting rod ini menggerakkan apa namanya, as ini, eh, poros poros engine. Poros engine ini kemudian akan memutar roda supaya berjalan ya. Nah, ketika kita ingin menganalisis kinematika dari sistem ini, kita cukup menggambarkan dengan diagram garis yang disebut dengan diagram kinematika. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya karena kita hanya butuh mengidentifikasi modus-modus gerak yang terjadi dalam sistem tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu dalam piston mekanisme ini perlu kita perhatikan bahwa modus geraknya, piston ini akan bergerak naik turun, connecting rod ini akan berputar, sama halnya dengan si ini ya, poros engkol. Nah, poros engkol ini akan berputar juga terhadap sumbu A. Nah, oleh karena itu kita gambarkan seperti ini, di mana apa namanya, garis biru ini mewakili silinder, garis hijau ini dua ini mewakili connecting rod, dan garis biru ini mewakili apa namanya, poros engkol. Nah, selanjutnya sebelum masuk kita ke degree of freedom, saya ingin mengajarkan kepada kalian nomenklatur yang digunakan untuk analisis ke depannya, karena kita akan menggunakan analisis secara grafis ya. Nah, jadi yang pertama di sini kalau kalian perhatikan, ada dua terminologi yang digunakan, yaitu adalah angka
dan juga huruf. Nah, jadi di sini ada angka 0 sampai 3. Nah, 0, 1, 2, 3 itu adalah stand for link. Artinya apa? Artinya ketika ditunjuk suatu benda yang oleh angka ini, itu disebut dengan link atau batang yang terhubung pada suatu sistem kinematika tersebut. Contohnya di sini 0. 0 itu berarti terhubung ke construction silindernya. Sedangkan 1 itu ke silinder head-nya sendiri, dan 2 itu ke connecting rod, serta 3 itu ke poros engkol. Nah, link-link ini itu adalah elemen-elemen yang akan menimbulkan gerak pada sistem. Nah, untuk 0, usually 0 stand for link atau ground. Jadi 0 itu adalah kerangka acuan geraknya. Jadi 0 ini adalah kerangka acuan gerak dari sistem tersebut. Dalam hal ini 0 tidak akan bergerak. Jadi 0 itu disebut, seringkali kita sebut ground atau link yang tidak bergerak, link yang mati. Nah, sedangkan A, B, C stand for join. Nah, jadi join itu apa? Join itu adalah penghubung antar link. Jadi kalau diperhatikan di sini 0 dan 1 itu ada linknya, 1 dan 2 ada linknya, itu link C, 2 dan 3 itu ada linknya, yaitu link B, dan A itu adalah link antara 3 dan 0. Nah, seperti ini ya diagram kinematiknya. 1 dan 2 dihubungi oleh link C, 2 dan 3 dihubungi oleh link B, link 3 dan link 0 itu dihubungi oleh join A. Seperti itu, kira-kira. Nah, jadi terminologinya seperti itu. Yang perlu diingat, angka itu untuk link, dan huruf itu untuk join. Link itu adalah elemen penggeraknya, sedangkan join itu adalah engsel penghubung antar link. Dan angka yang paling kecil itu disebut dengan ground. Nah, biasanya kita namai dengan 0 atau 1. Pokoknya angka yang paling kecil. Nah, lalu ada lagi contoh kedua, yaitu mengenai press machine atau mesin apa namanya? Mesin press. Jadi kalau kita gambar ini kan cukup kompleks ya mekanismenya. Nah, kita convert menjadi diagram kinematikanya. Itu diagram kinematikanya kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah stand for link. Artinya ini adalah link, elemen yang bergerak. Dan di sini kasusnya adalah 1 itu untuk link up, untuk link ground. Artinya dia adalah kerangka acuan gerak terhadap sistem. Artinya di sistem ini dia tidak akan bergerak. Nah, lalu ada beberapa join, yaitu ada join A, B, C, D, E, F, G. Di sini ada join A, join B, join C, D, E, F, G. Nah, lalu di sini ada satu huruf yang tidak terpakai. Apa maksudnya dengan X? Maksudnya bagaimana dengan X? Nah, X ini nanti ketika kita analisis pergerakannya, dia akan terwakili oleh join A dan join B. Jadi kita bisa gunakan persamaan atau hubungan kesebangunan segitiga untuk memprediksi bagaimana gerakan X. Tapi kenapa gerakan X ini perlu ada? Karena kalau diperhatikan di sini, titik X ini akan mengekivalensikan dengan titik gerakan mesin press atau titik tangan ini bekerja untuk menekan atau menarik si mesin press. Maka dari itu, profil gerakan X itu perlu ada supaya bagaimanakah kita bisa mencari benang merah atau hubungan ketika X diturunkan, dan apa korelasinya ketika piston D ini naik turun. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum masuk ke si DOF-nya ini sendiri, dari definisi link, ground, dan join, ini ada yang ingin tanyakan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari yang join B, kenapa Pak ditarik garis ke X, Pak? Dari join B, kenapa ditarik ke, oh ini ya, sorry. Ini ya, maksudnya garis ini ya, sorry. Nah, Betul, Pak.
dari join B kenapa ditarik garis ke X gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena asumsinya di sini tidak terjadi gerakan antara titik ini dengan titik ini. Artinya, ini kan kalau kita pecah ya, satu barang ini kan gini ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini saja gitu ya, seperti dua batang ini aja, artinya titik ini dan titik ini ada kemungkinan dia berdeformasi, Mas. Jadi bisa jadi apa? Agak melengkung atau agak melebar, paham nggak? Jadi kalau misalkan titik ini dan titik ini itu kuncinya sudah dikunci rigid. Digambarkan kinematiknya seperti itu karena di sini di dalam analisis kinematika kita nggak mempertimbangkan link tersebut itu berdeformasi. Jadi semuanya asumsinya kita benda rigid. Kayak gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kita kunci tuh oleh apa hubungan titik X dan B. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, boleh jawab cukup mungkin. Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, sip. Jelas, Pak. Kita lanjut ke apa namanya? Degree of freedom atau konsep derajat kebebasan itu sendiri. Jadi kita mulai dari definisi ya. Definisinya itu adalah number of independent variable need to uniquely define position and object at any time. Jadi number of possible motion. Ini adalah definisi sederhananya ya, dari poin kedua itu number of possible motion. Nah, jadi ketika kita bicara derajat kebebasan, kita bicara kemungkinan gerakan dari satu sistem itu ada berapa. Dalam hal ini, kerangka berpikirnya harus ditentukan dulu sebelum kita apa namanya mengimajinasikan pikiran kita atau mengidentifikasi bahwa oh gerakannya ini ada beberapa modus nih. Nah, gerakannya ada beberapa modus ini sebelum ke situ kita harus apa namanya setting atau memprogram pola pikir kita itu menjadi dua framework. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus pilih salah satu framework. Frameworknya itu adalah kita mau membayangkan benda tersebut di dimensi yang planar atau dimensi yang spasial. Contohnya seperti ini. Kalau dimensi yang planar, misalkan dalam kasus ini saya ada misalkan benda hijau itu saya letakkan di atas plat abu. Nah, dalam hal planar, gerakan di sumbu Z itu dilarang atau kita tidak bisa mengidentifikasi itu sebagai sebuah gerakan. Artinya apa? Artinya contohnya gini, ini kalau ada plat, ini plat. Nah, dalam hal kita berpikirnya itu planar, maka gerakan seperti ini itu tidak tidak teridentifikasi. Jadi dia hanya bisa geser kanan kiri, atas bawah, ataupun rotasi di bidangnya tersebut. Nah, maka dari itu secara logika kita sudah bisa bayangkan bahwa dalam dimensi planar satu link atau satu benda itu hanya memiliki 3 degree of freedom, yaitu geser dalam sumbu Y atas bawah, geser dalam kiri kanan sumbu X kiri kanan, atau berputar terhadap sumbu Z, yaitu berputar di plane tersebut. Nah, kita nggak bisa mengangkat ini menjadi diangkat. Pokoknya intinya dia harus selalu nempel di suatu plane, itu yang disebut dengan planar. Nah, sedangkan beda halnya dengan arah spasial. Beda halnya dengan ketika kita memiliki kerangka berpikir spasial. Nah, ketika berkerangka berpikir spasial, maka kita bicaranya dimensinya ini ruang atau 3 dimensi. Nah,
kita punya I-beam seperti ini contohnya. Maka kita bisa gerakan dalam 6 modus, yaitu 3 modus translasi dan 3 modus rotasi. Dalam hal translasi, dia bisa bergerak dalam sumbu X, maju mundur, ini sesuai penampangnya, kiri kanan, yaitu dalam sumbu Y, dan atas bawah terhadap sumbu Z. Ini dalam hal translasi. Nah, dalam hal rotasi, dia bisa 3 mode juga, yaitu rotasi terhadap sumbu Z, rotasi terhadap sumbu Y, dan rotasi terhadap sumbu X atau sumbu torsionalnya. Jadi, dalam hal link tersebut adalah spasial, dan dia hanya satu link, dan tidak ada join yang melekat, maka dia akan memiliki 6 modus pergerakan atau 6 DOF. Nah, DOF ini sangat penting untuk kita dapat membayangkan, melatih gerakan, sehingga ya sebelum kita menganalisis secara hitungan, kita harus bisa membayangkan dulu modus gerakan yang terjadi pada sistem tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Halo? Atau cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, ini kita bicara tentang degree of freedom dalam satu link yang bebas ya. Nah, sekarang kita akan yang tadi dilupakan dulu, ditelan dulu mentah-mentah, lalu kita lanjut ke join. Join ini ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama itu ada lower pair, higher pair. Ini dalam planar ya. Jadi dalam planar itu ada 2 jenis, yaitu lower pair dan planar, dan higher pair. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, Pak, supaya lebih jelas. Jadi dalam planar ini dia ada 2 join, yaitu lower pair dan higher pair. Sedangkan dalam spasial ini ada kalau nggak salah 5 jenis join, yaitu 1 DOF join, 2 DOF, sampai 5 DOF. Nah, ini sebutannya ini J1, J2, sampai J5. Sedangkan dalam planar ini ada LP dan HP, lower pair dan higher pair. Nah, join ini berfungsi sebagai pengurang derajat kebebasan dari link. Nah, dalam hal LP itu dia akan mengurangi 1 derajat kebebasan, higher pair ini akan mengurangi 2 derajat kebebasan. Nah, untuk spatial mechanism ini sesuai dengan namanya, yaitu 1 DOF atau J1, J2 sampai J5, maka ini dia mengurangi 1 derajat kebebasan, ini mengurangi 5 derajat kebebasan. Atau join tersebut memiliki 1 derajat kebebasan yang dapat mengurangi 1 derajat kebebasan sistem. Mungkin akan terdengar pusing, tapi coba lihat dulu bentukan fisiknya supaya lebih terbayang. Nah, yang pertama ini dalam kita masih bicara tentang planar ya. Planar itu ada lower pair dan higher pair. Nah, ini adalah contoh-contoh join lower pair dalam planar. Jadi dalam planar itu kita ada 2 jenis lower pair ya. Itu bisa revolute join. Revolute join ini dia hanya bisa berputar. Ini sering kita temui dalam bentuk pin kalau di kasus. Lalu yang kedua itu ada prismatic join. Prismatic join ini contohnya adalah tadi ya, cylinder head piston. Jadi dia hanya bisa bergerak naik turun seperti ini. Nah, ini dalam dimensi planar ya. Jadi hanya bisa naik turun dalam satu arah atau berputar dalam satu bidang sumbu. Seperti itu lower pair. Dan sedangkan higher pair ini adalah contohnya ketika terjadi kontak antara roda gigi atau cam follower ataupun permukaan kurva-kurva lainnya. Nah, higher pair ini dia akan memiliki mengurangi 2 derajat kebebasan, dan lower pair ini akan mengurangi 1 derajat kebebasan. Simpelnya seperti itu untuk yang join di planar. Nah, sedangkan untuk join yang di spasial ini ada lower pair juga,
Lower pair-nya di sini tergantung dari berapa join dia bisa, berapa DOF dia bisa bergerak. Dalam hal ini adalah J1 karena dia hanya punya 1 derajat kebebasan. Ini juga J1 karena 1 derajat kebebasan kiri kanan saja. Ini juga J1 hanya bisa putar. Nah, ada lagi cylindrical join. Ini dia bisa joinnya itu bisa berputar dan kiri kanan. Itu berarti ini J2. Nah, ini juga spherical. Itu dia bisa berputar terhadap sumbu delta, sumbu theta, dan sumbu pi. Ini J3. Ada juga planar join, ini J3. Nah, ini juga ada beberapa contoh di mana join spasial ini memang sangat abstrak. Tapi sebenarnya ini harusnya dilakukan komputasi dengan software untuk identifikasi berapa DOF-nya. Cuman kita bisa mengidentifikasi jika sistem spasialnya masih simple. Jadi di sini akan kita titik beratkan untuk mengidentifikasi degree of freedom itu dengan menggunakan sistem planar saja, karena yang diujarkan kalau spasial cukup rumit, tapi spasial yang sederhana saya kira masih bisa. Nah, jadi kita tadi sudah bicara gitu ya, bicara mengenai bagaimana kalau link tersebut berdiri sendiri, bagaimana kalau misalkan link tersebut ada join-nya, join itu berperan sebagai apa? Itu berperan sebagai pengurangan derajat kebebasan, maka di sini kita akan mempelajari mengenai Kurzbach equation. Jadi kalau kita ditanya ada sistem piston kah atau press mesin kayak tadi, maka kita bisa menentukan degree of freedom-nya tanpa kita harus meraba-raba seperti apa modus geraknya itu dengan menggunakan persamaan Kurzbach ini. Kurzbach ini itu tujuannya adalah menghitung modus gerakan dari sistem tersebut. Nah, tujuannya apa ya? Nantinya kan kita mau analisa gerakan, masa kita nggak tahu modus-modus geraknya apa saja gitu. Nah, itu ada dua, yaitu dalam hal planar mechanism dan spatial mechanism. Kalau misalkan planar mechanism, kita pakai rumus ini ya. Mobility ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan sistemnya, sama dengan 3 dikali L-1. L ini adalah jumlah link, minus 2 kali LP. LP ini adalah lower pair dari join, dan HP ini adalah higher pair dari joinnya. Nah, sedangkan untuk dalam hal spasial sistem itu 6L, min 1, min 5J1, min 4J2, min 3J3, min 2J4, min J5. Nah, ini adalah mobility untuk spatial mechanism. Nah, penggunaan Kurzbach equation seperti apa? Nah, kita langsung ke contoh kasus. Tapi sebelum itu, lengkap nggak benang merahnya di mana ya? Antara link, join, dan Kurzbach equation. Intinya adalah untuk mendapatkan berapa sih derajat kebebasan dari sistem. Seharusnya nangkap ya. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan kita dikasih mekanisme seperti ini, di mana ini adalah mekanisme dalam sistem planar. Nah, hal pertama yang perlu kita identifikasi itu adalah pertama, link. Linknya itu berapa? L sama dengan, ini ground. Yuk, 8, Pak. L-nya 8. Iya. Ya, oke. LP-nya berapa? Lima bukan, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ya. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8? Satu lagi ya. 9. 9 itu ini nih, sliding joint. Slot. Jadi LP-nya dia ada 9.
Terus ada higher pair nggak? Higher pair itu yang kontak tadi. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Berarti mobility-nya itu adalah 3 dikali 8 min 1. Sesuai persamaan ini ya. Minus 2 dikali LP-nya itu 9. Atau sama dengan 8 min 1 itu 7. Dikali 3, 21. Minus 18. Atau sama dengan 3 DOF. 3 DOF ini 3 DOF ini apa aja? 3 DOF ini berarti dia si sistem ini bisa berputar, bisa bergerak kiri kanan, bisa bergerak atas bawah juga kan. Tapi dia bergerak, setiap dia bergerak, dia bergeraknya secara sinkron, artinya yang lainnya ikut sesuai lintasannya. Kira-kira seperti itu. Pak izin bertanya. Silakan. Berarti yang di setiap LP itu kan itu groundnya kan titik tumpuan Pak, dihitung semua gitu. Iya, Nggak, karena kan LP ini kan kembali lagi dia itu adalah penghubung antar link. Nah, ground di sini di pin ini itu adalah ground penghubung antara 1 dan 2 kan, betul? Ground di sini itu antara 1 dan 4, betul nggak? betul Pak. Di sini antara 1 dan 6, ground di sini. Ini groundnya ini ya, di sliding ya, 8 Sliding. sama 1. Kayak gitu. Oh, baik. Jadi selama dia menghubungkan antara dua link yang berbeda, dia selalu dihitung lebih dari 1. Nggak dihitung 1 lah. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang kedua. Ini ada berapa link? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Oke, 6 ya. LP-nya ada berapa? 6 juga. Oke. HP-nya? 1. Oke. HP-nya cuma 1 ya. Iya Pak. 7, Pak. Yuk. Tadi yang izin, kenapa? Halo? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Berarti ini adalah M sama dengan 3 dikali 6 min 1 minus 2 dikali LP itu 6 minus 1 gitu ya. Itu berarti 6 kali 1, 6 min 1, 5 kali 3, 15 minus 12 minus 1. Atau sama dengan 2 DOF. Nah, 2 DOF ini berarti apa saja gitu ya. Nah, nah 2 DOF ini apa saja kira-kira? DOF itu adalah satu ke sini nih. Dia bisa berputar kan, ininya ke sini, ini ke bawah gitu ya. Itu modus gerak 1. Modus gerak kedua itu dia bisa berputar ke arah sini, dan si apa namanya, link 3 ini dia terangkat ke atas. Dua modusnya seperti itu. Jadi setelah kita menemukan gitu possibility-nya, oh berarti dia hanya ada 2 modus gerak, ya kita logikakan aja, oh berarti ini dia modus geraknya hanya 2, kalau nggak ke sini ke counterclockwise, ke clockwise dia mengangkat. Jadi logikanya harusnya sudah masuk. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah ya buat yang planner. Oke, ada yang masih bingung buat yang planar? Cukup. Cukup? Cukup, Pak.
Oke. Kalau cukup, kita coba yang spasial tapi simple. Nah, karena pertama ini kan kita nggak dikasih nih berapa jumlah linknya, maka kita harus identifikasi sendiri. Itu yang pertama, satu, ini ground. Dua, link ini. Tiga, batang yang ini. Empat, empat kok 5. 4. Nah, ini asumsinya ini di last ya. Jadi dia nggak bisa sliding di situ. Ini juga asumsinya di last. Nah, ini asumsinya dia bisa sliding. Seperti itu. Ntar saya agak fail dulu. Si garis-garis ini. Asumsinya di last. Berarti kalau gitu linknya itu adalah ada 4. Nah, terus kita identifikasi join-nya satu-satu dari yang paling kiri. Nah, join yang ini. Join yang ini itu kalau kalian bayangkan dia bisa bergerak seperti ini, sorry. Dia bisa bergerak seperti ini dan dia juga bisa berputar. Berarti di sini ada delta theta dan delta x. Sorry, ini kok kurang jelas ya. Ada delta theta, ada delta x. Berarti di sini ada J2. Karena dia punya 2 degree of freedom. Nah, lalu balik lagi ke sini, ini link antara link 1 dan link 2. Link 2 dengan link 3 ada juga join di sini, itu revolute join. Dia hanya bisa bergerak satu mode, yaitu terhadap sumbu ini dia berotasi, delta theta, J1. Lalu antara link 3 dan 4, di sini juga ada revolute join. Dia hanya punya 1, delta theta. Ini juga J1. Dan yang keempat itu adalah antara link 4 dan ini link 1. Itu ground ya. Yaitu dia ada di sini J2 ya. J2. J2 karena apa? Karena dia bisa bergerak maju mundur seperti ini dan juga berevolut seperti itu. Berarti kita di sini punya J2 itu ada 2 dan J1 itu ada 2. Nah, kita masuk ke Kurzbach equation. M itu sama dengan 6 dikali 4 minus 1 minus 5 dikali J1-nya itu 2 minus 4 J2-nya itu 2. Nah, J3 ke sananya kosong. Maka 4 kurangi 1 itu 3 kali 6 18 minus 10 minus 8. Atau sama dengan 0. Oke. Udah kebayang 0 DOF? Bisa kebayang nggak 0 DOF? Berarti di sini cuma mencari J-nya ya, Pak. Mencari apa? Di sini berarti lebih fokus ke J-nya. J1 atau J2 gitu. Ya, J1, J2, dan juga linknya. Tapi ini hasilnya 0 DOF. Bisa kebayang nggak 0 DOF kenapa? Nol DOF ini artinya sistem tersebut terkunci atau tidak bisa bergerak kemana-mana. Coba, bisa kebayang nggak?
Bisa, Pak. Berarti rigid, Pak. Ya, jadi dia nih kita kan mendefinisikan dia bisa bergerak terhadap delta X. Coba kita goyangkan kalau misalkan delta X ini tek. Nah, ini kan mentok di revolute join-nya, tek, nggak bisa bergerak. Kalau kita putar ini terhadap ini, tek, ini juga revolute join ini tidak bisa bergerak. Kalau kita putar juga ini, tek, revolute join ini kunci. Kalau kita berputar di sini berarti ini juga tek, kunci di revolute join. Jadi sistem ini walaupun banyak join dan linknya, tapi dia 0 DOF, artinya dia terkunci rigid seperti itu. Walaupun ada elemen-elemen penggeraknya. Ada yang masih bingung? Coba Bisa dicoba. dipahami, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau gitu ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, ini ada tugas 2, tapi nggak apa-apa. Di sini saya kasih petunjuk. Coba yang R ini J1, J2, J3. Ini selongsong ya harusnya. R ini join 1, join 2, join 3. Ada yang bisa nebak? Join 1. Join 1. Ada yang bisa nebak lagi? J2. Oke. Ada 2 pendapat nih, J1 atau J2? Oke. Sip. Jawabannya R ini adalah J1 ya. Karena ini garisnya bukan garis longsong, tapi ini garis tembok nih. Jadi dia nempel pin di sini, tek. Jadi dia hanya bisa berrevolut aja. Berotasi terhadap sumbu ini. Dia R itu J1. Lalu S ini J berapa? J1, J2, J3. S. Halo? 1. S J1. Eh, S dia bisa kayak bola tuh. J1, J2, J3 tuh. J2. 3, Pak. J berapa? J2. Bukan. J3, Pak. J3. Nah, S itu J3 ya. Karena kalau kita lihat lagi di spasial nih. Contoh J3 itu adalah spherical join. Jadi dia bisa berotasi terhadap 3 sumbu. Kalau ada yang bola-bola gitu kan dia bisa berotasi segini, ini, ini. Bebas dia. Berotasinya terhadap 3 sumbu ini. Jadi kalau ada bola kayak gitu itu spherical join stick. Jadi S ini adalah J3. Nah, C, J1, J2, J3. Halo? J berapa? J2, Pak. Nah, J2 ya. Betul. Ya, karena si C ini dia bisa berotasi terhadap sumbunya, sama dia bisa bergeser kiri kanan. Itu C. Nah, kalau yang 4 ini, kalau yang P ini, J1 atau J2? J1, Pak. Sip. Yang P ini adalah J1. Karena dia hanya bisa bergerak translasi saja. Dia udah dikotakin. Nah, jadi tugas yang kedua ini adalah melanjutkan yang kan di tugas 1 saya udah minta tolong ini ya, gambar diagram kinematik mesin scrap. Nah, sekarang gambarkan lagi. Lalu di mesin scrap itu diagram kinematik yang kalian buat itu termasuk apa namanya? Dalam mekanisme spasial kah atau planar? Mengapa?
apakah kita cukup menganalisis secara planarkah atau perlu spasial? Lalu mengapa alasannya? Lalu yang ketiga, hitung DOF-nya dengan persamaan Kurzbach. Kalau planar gunakan persamaan yang planar, kalau spasial gunakan persamaan yang spasial. Identifikasi link join-nya. Nah, lalu yang keempat, ini adalah soal yang tadi ya, yang kita bahas, yang RSCP yang di bawah ini. Hitung DOF dari sistem spasial berikut. Linknya ada berapa? Silahkan coba dipikirkan. Tapi tadi saya udah kasih petunjuk-petunjuknya untuk join-joinnya. Ini join 1, join 3, join 2, join 1 juga. Kayak gitu. Nah, ini deadline-nya saya kasih 1 minggu juga sama. Sesuai pertemuannya. Nah, untuk hari ini kira-kira materinya itu saja. Jadi kita menentukan menentukan degree of freedom dari sistem spasial dan planar. Oke, kira-kira sebelum diakhiri ada yang ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, saya kira cukup hari ini perkuliahannya. Link absensinya, sebentar ya. Saya buat dulu. Atau enggak nanti saya kirim grup deh. Baik, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.